Halo Sidekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini hendak membicarakan film dari seorang sutradara yang biasanya karyanya tidak akan masuk bioskop Indonesia. Correct me if I'm wrong, ini kayaknya adalah film dia yang pertama masuk secara komersil ya ke bioskop Indonesia. Kalau ke festival sih udah ada beberapa, seingat gue sebelumnya juga gue nonton di JAV waktu itu ada filmnya yang sebelum ini. Tapi kalau di bioskop komersil seingat gue sih, koreksi tolong ya kalau keliru, seingat gue ini adalah yang pertama, yaitu ada It Was Just an Accident bikinan sutradara Iran Jafar Panahi. Kalau di JAV gue pernah nonton yang sebelumnya Nober tuh. Kalau di bioskop baru ini, karena emang kondisi bioskop kita sekarang udah mendingan ya. Gue bilang mendingan karena belum bisa dibilang ideal sih, mendingan karena kalau kita compare sama ya 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, udah lebih beragam film-film yang masuk. Kalau dulu mah anjir, gue berharap ada karyanya Panahi atau kemarin ya Paul Thomas Anderson tuh masuk bioskop kayak tidak mungkin nih sepertinya. Even misalkan cuman ada 1 jam penayangan atau cuman di satu lokasi bioskop itu udah nggak mungkin lah. Kalau ngomongin era dekade sebelumnya 2010-an gitu nggak mungkin. Sekarang udah mendingan nih, walaupun masih limited banget, walaupun persebarannya belum merata di kota-kota yang lebih kecil itu pasti nggak masuk, ataupun kalau masuk sangat-sangat limited, at least udah ada yang berani bawa masuk ke sini. Oke, kita bahas Jafar Panahi dulu nih. Panahi itu buat gue adalah salah satu sutradara paling gigih dalam hal memprotes pemerintah. Serius, coba deh lu nanti googling sendiri, lu cari-cari berita soal Jafar Panahi, lu akan tahu berapa banyak dia pernah dipenjara. Dipenjara, pernah disiksa di penjara juga, terus jadi tahanan rumah, dilarang bikin film, itu udah berkali-kali. Tapi dia nggak pernah stop untuk berkarya. Even ada cerita ini nih, tentang pada saat dia itu muterin filmnya This Is Not a Film judulnya tahun 2011 itu di Cannes. Jadi Panahi itu waktu itu lagi dalam house arrest kalau nggak salah, tahanan rumah ya. Pokoknya intinya masih dilarang lah untuk beraktivitas dalam dunia film ya, sampai sekarang sih sebenarnya. Dia dilarang beraktivitas, bikin film dan lain-lain, jadi tahanan rumah, tapi dia tetap bisa berkarya. Dan itu film dikirim ke Cannes dengan cara diselundupkan lewat USB. Nah tapi ini ada hoaxnya nih. Hoaxnya adalah waktu itu yang rame dipercaya orang itu USB dimasukin ke kue ulang tahun. Tapi enggak, itu hoax. Yang bener adalah USB-nya diselundupin, diam-diam dimasukin ke Prancis. Udah, that's it. Itu kan gila ya, maksudnya dia lagi jadi tahanan rumah tapi masih sempat bikin film, dan film itu masih sempat dikirim ke festival Cannes pula di luar negeri bergengsi, termasuk di It Was Just an Accident ini. Ini film dibikin tanpa izin dari pemerintah Iran, just like many of his movies belakangan ini ya, dari tahun ya This Is Not a Film, dari This Is Not a Film kalau nggak salah sampai sekarang itu film dia dibuat tanpa izin karena dia dilarang, di-ban untuk bikin film. Jadi simpelnya Accident ini ya, biar nggak kepanjangan judulnya, gue sebut aja Accident ya. Jadi Accident ini simpelnya adalah film yang dibuat secara ilegal. Lucu aja gue dengar kata-kata itu, soalnya Panahi bikin film itu ilegal, tapi pemerintah menculik warga sipil, menginterogasi, menyiksa, membungkam seniman itu dianggap legal. Nah, itu ironis ya, lucu ya. Jadi intinya alur Accident ini berawal pada saat ada seorang laki-laki yang lagi nyetir di malam hari bareng istri dan anaknya, itu nggak sengaja nabrak seekor anjing sampai mati. Dan peristiwa itu bikin mobil dia mesinnya rusak dan dia harus minta tolong sama warlock lah, warga lokal, untuk ngebenerin mobil dia. Dan pada saat lagi berhenti untuk minta tolong, ada seorang laki-laki bernama Fahid yang sadar kalau si bapak-bapak tadi yang punya mobil itu pakai kaki palsu, dan suara decitan kaki palsunya itu mirip sama seseorang yang namanya Iqbal. Iqbal itu adalah anggota Badan Intelijen yang dulu itu menyiksa si Fahid pada saat Fahid lagi di penjara. Jadi dulu Fahid sempat di penjara beberapa bulan kalau nggak salah ya. Dia di penjara karena demo memprotes kesejahteraan para buruh. Nah, di penjara beberapa bulan dan disiksa, dan yang nyiksa itu adalah si Iqbal itu, yang dia juluki si pincang ya, karena dia tuh kakinya cuman satu, dipakein kaki palsu dan jalannya pinjang. Dan salah satu ciri khas dia adalah pada saat lagi jalan itu ada suara berdecit dari kaki palsunya itu, kayak cit kayak sepatu bocil gitulah ya kali, bunyi gini kalau lagi dipakai jalan. Nah makanya si Fahid ini langsung curiga, ini kayaknya laki-laki yang dulu tuh menyiksa saya, dan langsung muncul ide ekstrim di kepala dia. Fahid pengen menculik si laki-laki itu, si orang yang akan gue sebut sebagai terduga Iqbal ya. Dia ingin menculik si terduga Iqbal itu, terus kemudian pengen dia kubur hidup-hidup sebagai bentuk balas dendam. Dan as always ya, Panahi ini bercerita dengan cara yang mengutamakan realisme
realism banget kayak di kebanyakan film dia. Bahkan kadang-kadang tuh nyerempet batasan ya antara fiksi sama dokumenter. Di sini juga sama, sangat-sangat realis. Saking realisnya lu nggak akan menemukan isian musik di film ini. Nah, tapi kemudian intinya muncul keraguan di kepala si Fahid. Dia ragu, bener nggak orang ini si Iqbal? Padahal posisi ya, dia udah gali kuburannya, udah masukin si laki-laki itu ke dalam, ditutup matanya, diikat tangan sama kakinya, dan udah dimasukin pasir tuh, udah hampir dikubur hidup-hidup. Nah, tapi di situ dia ragu karena si terduga Iqbal itu juga dia nggak ngaku. Dia bilang enggak, ini bukan gua, ini gua emang cacat karena ada kecelakaan kerja dan ini luka baru. Kalau misalkan lu diculik itu udah lama, ya nggak mungkin karena luka ini baru gua dapetin gitu. Nah, intinya si Fahid bingung deh. Makanya dia memutuskan untuk ngedatengin para mantan tahanan yang lain buat mengkonfirmasi bener nggak orang ini adalah si Eghat si pincang itu tadi. Ada beberapa yang dia kunjungi, ada Salar si pemilik toko buku, terus ada Hamid yang doyan ngamuk, ada juga Shiva seorang fotografer, sama ada Goli yang pas didatengin sama Fahid itu lagi melakukan sesi foto prewedding ya sama suaminya. Tuh mereka didatengin kemudian berkumpul dan berusaha untuk menentukan ini bener atau enggak identitasnya. Intinya kayak gitu cerita dari Accident. Cuman kalau ngomongin karakter ya, ada dua karakter yang penting banget sebenarnya di film ini. Dua karakter yang bisa dibilang itu bersejarah lah, yaitu si Shiva, si fotografer, sama si Goli yang calon pengantin itu ya. Mereka itu menandakan untuk pertama kalinya di film Jafar Panahi ada karakter perempuan yang sama sekali nggak pakai hijab. Ya gue nggak perlu menjelaskan ya, lu pasti semua udah pada tahu hukum soal hijab di Iran tuh seperti apa. Di film-filmnya juga udah sering disentil, udah sering diprotes dan lain sebagainya. Tapi biasanya Panahi itu masih tetap menampilkan karakter perempuan tuh dengan hijab gitu. Di sini untuk pertama kalinya nggak pakai sama sekali. Dan bukan cuma nggak pakai hijab ya, karakter perempuannya ini bener-bener digambarkan sebagai sosok yang independen banget, kuat, berani bicara belak-belakan, nggak yang bisa disudutkan dengan mudah, bebas ngelakuin apa yang mereka mau, ngerokok di tempat umum, pakai pakaian apapun yang mereka inginkan ya. Termasuk si Goli ini bahkan dia berkeliaran ke sana sini tuh pakai baju pengantin gitu, nggak peduli omongan orang karena kan pasti akan orang bingung ini ngapain orang pakai baju pengantin, mana hijab kamu dan lain sebagainya. Nggak, dia bebas pokoknya. Dan itu dilakuin karena Panahi pengen ngeprotes juga ya hukum soal hijab di sana yang sangat-sangat opresif. Tapi intinya mau itu karakternya perempuan atau karakter laki-laki di sini digambarkan sama-sama harus berusaha mengakrabkan diri mereka dengan trauma. Dan yang menyakitkan ya buat gue pada saat nonton film ini adalah pada saat si Panahi itu ngebiarin satu persatu karakternya bercerita soal pengalaman mereka pada saat di penjara. Itu nusuk banget lah, gue dengernya tuh pilu. Kayak misalkan si Hamid ya yang bener-bener meledak-ledak, marah-marah mulu tuh dia cerita gimana si Iqbal dulu sempat menyuruh dia membelai kakinya, anjir, membelai kakinya yang penuh luka. Bukan karena hal-hal sensual ya, tapi karena si Iqbal tuh pengen memamerkan, lihat loh bekas luka di kaki saya ini yang menunjukkan bagaimana gahar dan nasionalisnya saya sebagai seorang pejuang pemerintahan. Nah intinya kayak gitu. Terus ada si Goli juga. Goli sih yang buat gue paling menyedihkan gitu. Dia disuruh berdiri selama berjam-jam, dilecehkan juga. Even nanti nih gue gak akan spill detailnya, tapi ada di kalimat dari si Iqbal yang itu biadab banget, yaitu pada saat dia ngerasa perempuan ini, si Goli ini, jangan kita bunuh begitu aja, karena kalau kita bunuh begitu aja dia akan masuk surga. Kita harus pastikan pada saat kita nanti ngebunuh dia itu masuk neraka. Nah itu salah satu yang paling biadab dan menyakitkan di film ini. Cuman menariknya ya, walaupun cerita karakternya itu tragis, menyakitkan dan segala macam, tapi cara berceritanya Panahi ini nggak selalu serius. Nggak yang kemudian dia tuh gelap banget filmnya, itu nggak. Seolah tuh Panahi kayak pengen ngomong gitu, oke, gue dulu juga pernah disiksa, diperlakukan tidak adil, tapi gue nggak bisa dihancurkan dengan itu. Gue tetap bisa tertawa, gue tetap bisa menganggap hal-hal yang akan gue protes itu sebagai hal yang menggelikan. Makanya di sini dia banyak lempar sentilan dengan masukin bumbu komedi, dan di balik setiap komedinya itu selalu ada ironi. Jadi kita tuh penonton dibikin ketawa, tapi juga dibikin anjir kenapa kayak gini banget ya, aduh, tapi ketawa. Kayak misal nanti ada adegan pada saat si Hamid tuh ngamuk ya seperti biasa, dan itu mencuri perhatian dua orang satpam. Datanglah dua satpam itu nanyain, apakah laki-laki ini mengganggu kalian? Nanya ke temen-temennya si Hamid, apakah laki-laki ini memalak kalian? Yang lain kan ngebelain, enggak kok, kita cuman bercanda aja, ini temen. Nah kok habis itu giliran satpamnya yang malak mereka semua.
Malak dengan cara ayolah kasih duit biar kita tuh bisa damai, biar gua nggak mempermasalahkan keributan ini, nggak mempermasalahkan semua yang gua lihat di sini, kasih hadiah. Dan pada saat karakternya ngomong tapi kita nggak bawa cash pak, langsung satpamnya ngeluarin mesin gesek, bisa pakai kartu debit. Itu lucu tapi juga bikin marah, juga bikin sedih karena wah kok sebegininya. Nah sama gue juga mesti nyinggung soal directing ya di sini. Directingnya Panahi itu luar biasa. Buat gue mungkin It Was Just an Accident adalah karya dia yang secara artistik itu paling kompleks. Biasanya Panahi itu secara artistik simple, bukan karena dia nggak bisa, ya karena ada faktor budget itu juga ya. Tapi intinya adalah karena dia mostly harus syuting secara diem-diem kan. Kayak di taksi itu dia cuma naruh kamera di dashboard terus nangkep karakternya tuh ngobrol, sesimpel itu. Nah kalau di sini estetikanya agak lebih kompleks nih. Misal soal pemanfaatan lighting, sering banget di sini Panahi itu explore soal penggunaan lighting. Dari hal-hal kecil kayak misalkan yang akan lu lihat di opening filmnya pada saat karakter anak dari terduga Iqbal ya. Jadi si terduga Iqbal itu kan punya anak cewek. Nah di adegan openingnya pada saat mereka lagi nyetir mobil di malam hari itu, karakter anak cewek itu diperkenalkan dengan cara dia nyalain lampu di layar iPad. Jadi awalnya tuh cuma ada 2 orang di screen tuh, terduga Iqbal sama istrinya, di belakang tuh gelap. Pada saat dimension anak kita, si anak tuh berdiri dari kursi penumpang di belakang sambil nyalain layar tablet. Jadi gue langsung oh ada orang di belakang. Itu pinter banget caranya pakai lighting. Itu mirip sama gimana lighting itu dipakai pada saat pertunjukan teater, dipakai untuk memperkenalkan karakter, untuk menyorot perkenalan karakter. Terus di sini Panahi juga berkali-kali memanfaatkan lampu merah ya. Kebetulan sama lampu merah untuk menggambarkan suasana horor, suasana mencekam. Banyak pokoknya contoh di sini gimana si sutradara mengeksplorasi lighting. Sama lain yang gue notes adalah gimana Panahi itu bener-bener berempati sama karakternya, karena kan dia juga mengalami hal yang sama ya, pernah di penjara, pernah diculik, pernah disiksa. Dia tuh bisa berempati banget sama karakternya. Caranya adalah dengan memanfaatkan shot, dengan sinematografi. Yang paling gue inget, yang paling menonjol, ini subtle banget sebenarnya, tapi buat gue stands out itu adalah pada saat karakter Shiva, si fotografer itu diajak masuk ke van-nya si Fahid buat ngecek ini bener nggak yang ada di dalam mobil gue itu si Iqbal, si pincang. Shiva masuk, terus dia amatin badannya, dia perhatiin, terus dia agak-agak emosional juga gitu kan. Sutradara kebanyakan itu pasti bakal pakai teknik yang sederhana, yaitu shot reverse shot. Itu teknik yang sering lu lihat di film-film lah. Jadi lu akan lihat sebuah shot, misalkan shot karakternya, dan beberapa saat kemudian lu akan lihat reverse shot, yaitu apa yang dilihat sama si karakter itu. Sutradara kebanyakan di sini kalau dihadapkan dengan situasi itu pasti akan nge-shot mukanya Shiva, terus habis itu berbalik nge-shot muka si terduga Iqbal yang lagi pingsan tuh, untuk ngeliatin kondisi tubuhnya. Apa sih yang sebenarnya dilihat Shiva sampai dia tuh emosional. Tapi di sini Panahi enggak. Dari awal adegan sampai akhir yang dia tangkap lewat kamera itu cuman mukanya Shiva. Dibiarin aja gitu tanpa cut. Itu adalah cara dia untuk naruh empati ke karakternya, untuk bikin penonton itu bener-bener terus terfokus sama si karakter, sama si manusia, nggak terdistraksi sama hal-hal yang lain. Dan yang keren banget juga adalah klimaksnya, yang akan jadi pemanfaatan lighting lampu merah yang paling ekstrim di sini ya. Buat gue sebenarnya klimaks itu agak nih gue bilangnya agak kepanjangan dikit sih. Cuman gue bisa mewajarkan itu karena kayak di situ Panahi itu berkatarsis. Dia menumpahkan protes dia, sakit hati dia, amarah dia, semua tuh ditumpahin di situ. Jadi gue ya bisa memaklumi lah di saat kayak agak kelamaan, karena kan banyak hal unek-unek yang pengen dia luapkan ya. Tapi walaupun agak terlalu lama, itu adegan tetap keren banget sih. Apalagi acting pemainnya bagus, terus apa yang disampaikan sama Panahi juga menusuk banget. Yang paling wow ya buat gue adalah gini, di klimaks itu Panahi kayak ngasih pernyataan bahwa dia menolak diadu domba sama rezim. Dia sadar banget kalau semua ini, kekacauan, rasa sakit yang dialamin karakternya dan dia sendiri itu bukan sepenuhnya salah individu, bukan sepenuhnya salah orang yang menyiksa di penjara. Tetap salah, tapi yang utama alasan terbesarnya bukan dari si individu itu, tapi dari sistemnya, dari kebiadaban para penguasa itu yang semena-mena, yang opresif. Dia tahu itu dan dia nggak pengen terjebak di adu domba itu. Makanya dia nyiptain klimaks yang sedemikian rupa, yang silakan lu tonton sendiri. Tapi itu kayak wow, kalau misalkan gue ada di posisi seorang Jafar Panahi, gue kayaknya nggak akan bisa se-mature dan sematang itu. Gue akan tetap bodoh amat, yang penting lu salah, lu udah menyiksa gue dan lain-lain, nggak peduli sama sistem atau apa gitu. Kalau gue mungkin udah dikuasai sama rasa sakit yang sekuat itu, tapi Panahi di sini nggak, bener-bener wow, gue orang ini sangat-sangat berlapang dada, buset. Dan dari situ barulah lanjut ke endingnya yang buat gue adalah ending terbaik tahun ini sih. Itu endingnya sunyi banget sebenarnya, tapi bikin gue pada saat
setelah nonton tuh udah hanya bisa terdiam di kursi bioskop dan wait, wow. Itu ending yang buat gue adalah bentuk storytelling yang lengkap banget lewat adegan yang sangat sederhana. Itu sederhana banget adegannya. Panahi bisa gabungin berbagai macam bentuk storytelling. Yang pertama, dia pakai bahasa visual. Bahasa visual karena dia itu membiarkan yang bercerita adalah gambarnya. Nggak perlu ngejelasin itu gambar soal apa ke penonton. Biarin gambarnya bercerita, bahasa visual. Tapi dia juga pakai bahasa audio karena dampak emosinya itu berasal dari suara yang didengar sama si karakter dan kita penonton. Cuman Panahi yang bisa bikin suara berdecit jadi sesuatu yang bikin gua tuh menahan napas saking wait. Wah, itu gila banget. Momen itu juga bentuk penceritaan nonverbal ya, karena nggak ada karakter yang ngomong pada saat shot itu. Tapi impact emosinya datang dari momen verbal yang munculnya adalah di klimaks yang tadi gue jabarin. Lu harus memperhatikan dialog-dialog yang diucapin sama karakternya di klimaks itu. Jadi kekuatan dari adegan nonverbalnya itu bisa datang karena sebelumnya ada adegan verbal. Itu semua bentuk storytelling digabung jadi satu. Anjir, Panahi ini pantas menang Palme d'Or, film terbaik di Cannes ya. Oke, untuk skor It Was Just an Accident gue kasih 9,5 dari 10. Nanggung ya kayaknya ya. Kenapa tidak 10 sekalian ya? Karena angka keramat perfect score itu bener-bener cuman gue kasih kalau satu, gue gak merasa sedikit pun ada hal yang bisa dikeluhkan di sebuah film, dan dua, ada pencapaian yang bener-bener baru, yang bener-bener wow gak pernah gue lihat sebelumnya di sebuah film. Kayak One Battle After Another, itu adalah film pertama tahun ini ya yang gue kasih perfect score, dan itu adalah angka yang mungkin gak setiap tahun gue kasih. Jadi bener-bener agak pelit gue, walaupun biasanya gue cenderung royal ya kalau ngasih skor ya, nggak yang rendah-rendah gitu, tapi kalau angka perfect tuh agak pelit gue. Jadi 9,5 dari 10 untuk Bapak Jafar Panahi. Untuk filmnya ya, kalau untuk Panahi mah 1000 dari 10. Jadi silakan buat yang di kotanya tayang film ini ditonton. Ini film yang penting. Dan kapan lagi lu bisa melihat karya seorang Jafar Panahi di bioskop ya? Karena melihat kondisinya Panahi gitu, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Bisa jadi tiba-tiba pemerintahnya itu bertindak lebih ekstrim atau segala macam. Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi ya. Tapi poinnya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. So saat masih sempat, tontonlah film Jafar Panahi di bioskop, oke? Dan buat yang sudah nonton, bagiin review kalian bisa di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com. Silahkan bagikan, ramekan di sana. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini ya, dari Tira Besti and Lava Milia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.